Sidang eksepsi Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 Juli 2025. Sidang tersebut dijadwalkan untuk mendengarkan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa atas dakwaan yang telah dibacakan. Seperti diketahui, pada sidang perdana kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani sebelumnya digelar pada Selasa 24 Juni 2025 lalu. Dan dalam agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Nikita Mirzani merasa keberatan atas isi dakwaan tersebut karena menurutnya banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Sementara, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, mengungkapkan jika Nikita Mirzani telah menyiapkan eksepsinya yang ditulis sendiri dan isi eksepsi tersebut akan ia bacakan di persidangan nanti. Di sisi lain, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya menilai eksepsi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sebagai terdakwa adalah tindakan yang wajar. Mereka pun tak gentar sedikit pun meski kubu Nikita Mirzani menyatakan akan memberikan kejutan di dalam persidangan. Untuk mengetahui sederet fakta terkait sidang eksepsi tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta sidang eksepsi Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Pada sidang perdana kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang buntut laporan Reza Gladys yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Juni 2025, Nikita Mirzani diketahui merasa keberatan atas isi dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Ya, Nikita Mirzani mencium kejanggalan atas dakwaan tersebut hingga akhirnya dalam kesempatan itu, Nikita Mirzani mengajukan eksepsi yang akan ia bacakan pada 1 Juli 2025. Lantas kejanggalan apa yang dicium Nikita Mirzani hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan eksepsi? Jadi, kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Saya akan bongkar nanti di persidangan. Anda ikutin saja besok secara live. Silakan di live semua. Saya berharap teman-teman live nggak usah takut, termasuk yang TikTok. Nggak usah takut semua, Anda datang saja di ruangan persidangan karena sidangnya terbuka untuk umum. Kalau ada yang melarang Anda laporkan ke Dewan Pers, kecuali majelis hakim yang melarang Anda. Kalau ada orang lain yang melarang Anda laporkan saja. Tapi kalau majelis hakim yang melarang Anda harus patuh. Ya. Silakan Anda live, mau TikTok, mau apa silakan. Karena sidangnya terbuka untuk umum dan saya minta di live supaya semua tahu permasalahan ini dari mana. Sidang eksepsi Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 Juli 2025. Sebagai informasi, sidang tersebut dijadwalkan untuk mendengarkan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa atas dakwaan yang telah dibacakan. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, mengungkapkan jika kliennya telah menyelesaikan isi eksepsi yang akan ia bacakan di persidangan. Ya, terdapat 19 halaman yang Nikita Mirzani tulis sendiri dan sekitar 120 halaman eksepsi yang juga dipersiapkan oleh Fahmi Bahmid. Lantas seperti apa bocoran terkait isi eksepsi yang akan disampaikan oleh Nikita Mirzani untuk membantah semua tudingan Reza Gladys? Tanggal 1 adalah sidang yang kedua dalam kasus pidananya. Nikita sudah mengajukan eksepsi secara pribadi. Seingat saya itu hampir 19 halaman. Salah satunya apa, Pak? Salah satunya ya nanti didengarkan hari Selasa, tapi itu luar biasa sekali.
nanti saya kasih Anda semua. Yang menjadi eksepsi Nikita saya kasih, menjadi eksepsi kami dari pengacara Nikita ada sekitar 120 halaman. Mungkin yang dari abang sendiri sebagai kuasa hukum, yang 120 halaman itu poinnya apa, Bang? Banyak. Salah satunya nanti hari Selasa. Karena akan Anda dengarkan, karena itu saya akan baca secara keseluruhan. 120 halaman saya akan baca, hanya beberapa poin-poin yang tidak akan saya baca karena itu adalah bagian dari yang sudah dibacakan jaksa. Tapi hal-hal yang belum pernah dibacakan jaksa akan saya bacakan secara keseluruhan. Total adalah 120 halaman. Selasa saya bacakan. Kita juga sudah mempersiapkan, dia punya eksepsi secara pribadi. Salah satunya dia juga ingin meminta kepada Bapak Presiden membubarkan salah satu lembaga atau apa, nanti kita lihat. Jika memang sesuatu itu tidak ada gunanya, hanya menghabiskan uang rakyat, lebih baik dibubarkan saja. Itu lebih baik uangnya dipergunakan untuk rakyat yang menderita atau dipergunakan untuk hal-hal lain. Apabila tidak mampu melindungi rakyat, lebih baik bubarkan saja. Itu ada di dalam eksepsi Nikita Mirzani dan akan dibacakan. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya turut merespon terkait eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Ya, menurut Julianus Sembiring, kuasa hukum Reza Gladys, eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani sebagai terdakwa dalam kasus yang dilaporkan oleh kliennya itu adalah tindakan yang wajar. Lantas seperti apa respon langsung dari Julianus Sembiring terkait eksepsi yang diajukan Nikita Mirzani? Jadi terhadap itu dari awal kami menganggap itu wajar, ya. Dan kemudian kalau membuat kejutan, ya saya pikir nantilah pada saat ulang tahun Dr. Reza. Jangan di dalam eksepsi itu kalau buat kejutan, pecah-pecah balon, buat mercon, nanti kan majelis hakim marah seperti itu. Jadi kalau buat kejutan nantilah pada saat ulang tahun klien kami, gitu, seperti itu. Tapi kalau kemudian membaca eksepsi dengan sendiri, itu hal yang wajar. Dan itu memang kami beberapa kali juga sudah pernah seperti itu kepada klien kami ketika dalam dia tersangka dan terdakwa. Kami suruh juga baca. Saya pikir itu hal yang wajar, ya, seperti itu. Kasus Nikita Mirzani diketahui mengalami perubahan pasal dalam dakwaannya. Ya, awalnya ia didakwa melanggar pasal 45 ayat 10 huruf AJO, pasal 27B ayat 2 UU ITE, serta pasal 269 KUHP terkait dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Namun pasal 309 KUHP diganti dengan pasal 308 KUHP pemerasan namun dengan pendekatan yang berbeda. Ya, tak pelak perubahan. Pasal tersebut menjadi polemik baru dalam kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Lantas seperti apa pendapat kubu Reza Gladys dan Nikita Mirzani terkait perubahan pasal tersebut? Tentang pemerasan dan pengancaman itu dua pasal, ya. 1368, 1369, ya. Jadi kalau 368 itu pemerasan dan pengancamannya dengan kekerasan. Kalau 369 itu dengan lisan dan verbal. Ya saya bacakan pasal 369. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan. Saya ulangi, ya. Baik dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, bukan dengan ancaman pencemaran nama baik. Beda adik-adik mahasiswa, ya. Jadi 369 itu adalah dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, bukan pencemaran nama baik. Kalau 368 pengancamannya dengan kekerasan, 369 itu pengancamannya dengan lisan, ya, bukan pencemaran nama baik. Maksudnya pencemaran baik lisan dan tulisan, seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Ya nanti di sidang. Yang jelas Anda saja kebingungan. Kalau saya, ya saya anggap ini adalah bagian kebingungan mereka.
Kalau saya tidak bingung, bagi saya tahu dari awal bahwa itu semua adalah dipaksakan untuk proses hukum ini. Makanya mereka tidak berani memaksakan pasal 368, karena 368 itu terkait dengan perampasan kemerdekaan. Seseorang dirampas kemerdekaannya untuk menyerahkan sesuatu, dipaksa untuk menyerahkan sesuatu, dan itu tidak bisa mereka buktikan. Sehingga dia beralih ke 368 tentang ancaman pencemaran untuk membuka rahasia. Kita akan bertanya, rahasia apa yang ada pada pelapor ini? Apakah dia memegang rahasia negara sehingga dia harus dilindungi oleh negara? Apakah dia melindungi rahasia terhadap kesatuan republik ini sehingga dia harus dilindungi? Ya kalau terkait dengan skincare yang bermasalah, terkait dengan hal-hal yang harus dilindungi oleh konsumen, perlindungan konsumen harus dibuka, bukan ditutupi, bukan dilindungi, karena konsumen berhak untuk mengungkapkan apa yang menjadi haknya konsumen. Jadi tidak ada yang harus dirahasiakan. Nikita Mirzani juga diketahui mengultimatum Reza Gladys dengan meminta Reza Gladys meminta maaf dalam kurun waktu 7 kali 24 jam sejak sidang perdana digelar. Sayangnya ultimatum tersebut tak diindahkan sesuai dengan permintaan Nikita Mirzani. Ya, tim kuasa hukum Reza Gladys, permintaan maaf tersebut dapat dilakukan setelah mekanisme hukum dilakukan. Lantas seperti apa ultimatum Nikita Mirzani? Dan bagaimana respon pihak Reza Gladys? Surat dakwaan sudah dibacakan dan secara sah bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan. Ya, itu yang terpenting dari semua dakwaan 1 dan atau 2 dan 3 tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Jadi pada kesempatan ini saya minta RC segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dalam waktu 7 kali 24 jam. Karena selama ini dia menyatakan terjadi pemerasan dilakukan oleh Nikita Mirzani berdasarkan surat dakwaan secara sah dan sempurna. Tidak pernah ada tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemerasan seperti apa yang selama ini beredar. Oh, kalau permintaan maaf itu sama dengan ini kan lebaran Idul Fitri masih lama ya. Kita tunggu nanti waktu lebaran kita maaf-maafan. Kami minta maaf nanti waktu lebaran. Tapi saat ini kami tahunya mekanisme hukum harus dilaksanakan melalui jaksa penuntut umum yang mewakili masyarakat untuk melakukan dakwaan. JPU lah nanti menentukan yang bagaimana, apakah JPU juga mau minta maaf untuk akibat dakwaannya, terserah sama mereka.